Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih bersama admin kawan untuk mengulas game-game yang ada di turnamen online FTX Road to Miami yang merupakan seri kelima dari Champion Chess Tour tahun 2022 ini kawan. Dan sudah memasuki hari keempat, artinya babak penyisihan sudah selesai kawan. Dan sudah kita dapati 8 pemain yang lolos ke babak knockout. Siapa sajakah? Mereka adalah Samuel Sevian, Arjun Eriagaisi, Jean-Christophe Duda, Richard Rapport, Jeffrey Xiong, Anish Giri, Levon Aronian, dan Wei Yi. Dan 8 pemain lainnya gugur kawan, termasuk juara dunia wanita Zhu Wenjun yang di hari keduanya bermain cukup impresif, berhasil menembus 8 besar, tapi di 2 hari berikutnya Zhu Wenjun ini tidak mampu bersaing lagi kawan. Sekarang menempati posisi ke-13 di akhir klasemen babak penyisihan bersama 7 pria lainnya, termasuk Temur Rajapov yang terlebih dahulu WO atau mengundurkan diri karena alasan sakit. Dan nanti kawan di kuarter final atau babak knockout, peringkat pertama nanti akan bertemu dengan peringkat terakhir, yaitu Samuel Sevian nanti akan bertemu dengan Wei Yi, Arjun Eriagaisi akan bertemu dengan Levon Aronian, Jean-Christophe Duda akan bertemu dengan Anish Giri, dan Richard Rapport akan bertemu dengan Jeffrey Xiong. Dan untuk game pertama yang akan kita otak-atik untuk pagi ini, saya pilih permainannya Zhu Wenjun melawan Anish Giri. Zhu Wenjun merupakan juara dunia wanita saat ini kawan. Nanti bulan Oktober-November akan ada kandidat turnamen bagi kaum wanita untuk menentukan siapa penantang Zhu Wenjun ini. Zhu Wenjun mengawali dengan pion D4. Anish Giri kuda F6, pion C4, bukan pion E6, melainkan pion G6. Berencana dengan King's Indian Defense atau Grandfield Defense. Tergantung nanti balasan putih seperti apa juga, apakah hitam nanti hanya mendorong pion D-nya ini 1 peta atau 2 peta, bermain dengan Grandfield Defense. Kuda F3, lanjut Zhu Wenjun, tentu saja gajah G7, di sini pion G3. Kita temui sekarang permainan King's Indian Defense variasi Fianchetto dari putih, nanti gajah G2 ini kawan. Rokade oleh Anish Giri, tentu saja gajah G2. Sekarang pion D6, lanjut Anish Giri, dan di sini rokade oleh Zhu Wenjun. Kuda B berkembang ke D7, kuda C3, dan selanjutnya di sini Anish Giri mulai mendorong pion pusatnya menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, Zhu Wenjun memainkan pion E4. Kalau kalian menerima tantangan seperti ini, kuda akan pukul balik, terjadi pertukaran sekali lagi seperti ini kawan. Memang di sini terlihat hitam diuntungkan dengan menempati lajur D yang sudah terbuka penuh, tapi engine pun dengan variasi ini menyatakan putih sedikit lebih baik. Gajah G5 bisa dilanjutkan, kuda ke pusat juga bisa dilanjutkan dengan dukungan pion, bisa dilanjutkan oleh putih di langkah berikutnya kawan. Bahkan bermain dengan pion B3 memperkuat posisi pion C4 juga bisa dilanjutkan oleh putih. Tapi masih dalam tahap pembukaan, masih cukup seimbang, apapun masih bisa dilakukan oleh kedua pemain. Zhu Wenjun tadi lebih memilih dengan pion E4, Anish Giri langsung bertukar pion di sini kawan, agar peta ini sudah tidak ada pion putih dan peta ini akan cukup aman jika dihinggapi oleh kudanya nanti. Pion hitam dipukul balik dengan kuda, dan kuda memilih peta C5, memberikan tekanan bagi pion E4 dengan dukungan kuda lainnya. Benteng siap keluar juga kan, dan mungkin akan dipertahankan dengan benteng putih di peta E1 nanti. Pion H3 lanjut Zhu Wenjun, dan selanjutnya benteng E8, dan di sini benteng E1. Dan di sini Anish Giri juga bermain dengan pion H6-nya kawan, sama seperti halnya oleh Zhu Wenjun tadi untuk mengontrol peta-peta ini, kedua pemain, dan selanjutnya benteng B1. Bisa saja tadi langsung mendorong pion kawan, benteng bergerak sekarang ini ke peta B1 ini selain untuk mendukung pionnya nanti ataupun menghindari diagonal gelap dari gajah Fianchetto hitam yang kedepannya mungkin dalam ancaman. Oleh karena itu sesegera mungkin benteng ini segera digeser. Dan pion A5 dimainkan oleh Anish Giri mencegah pergerakan pion B4, dijawab dengan pion B3 hanya mendorongnya 1 peta. Membuka diagonal gelap bagi gajah untuk mungkin bertukar kuda yang cukup mengganggu, tapi biasanya kawan bertukar gajah dengan kuda bukan pilihan terbaik. Kalau ada gajah Fianchetto lawan, sebaik mungkin dimainkan untuk mengimbangi gajah Fianchetto lawan, ya tentu ke peta B2 nanti. Pion C6 oleh Anish Giri untuk mendapatkan kontrol kawan dengan
pionnya di petak pusat ini. Selanjutnya di sini gajah B2 dan pion H5. Lanjut Anishgiri. Mungkin dipersiapkan untuk dikorbankan ke depannya untuk membuka pion-pion putih depan raja ini kawan. Sekaligus untuk mendapatkan ruang di area raja. Dan pion A3 oleh Zhu Wenjun. Persiapan pion B4-nya terlihat seperti itu. Kuda bergerak mundur ke peta H7. Coba lihat persiapan ke G5, ancam pion H3 dengan dukungan gajah ke depannya. Dan pada posisi ini kawan, pion F4 ini juga patut dipertimbangkan untuk segera dimainkan. Untuk kontrol peta G5. Kalau memainkan pion ini ya terlihat juga sama juga mendapatkan kontrol. Kemungkinan kuda akan kembali ke sini dan memperlemah peta G4 ini kawan. Tapi Zhu Wenjun lebih memilih mendorong pion B4-nya melanjutkan rencana, tapi efeknya seperti ini kawan. Benteng sudah mempunyai lajur yang terbuka penuh di lajur A ini. Kalau sekarang menantang pertukaran benteng seperti ini nanti ke depannya kawan, ya kemungkinan akan diladeni oleh hitam. Tapi temponya sekarang giliran hitam melangkah. Kuda dalam ancaman, mundur ke D7. Sementara diagonal terang ini tertutup kawan bagi gajahnya sendiri. Dan di sini Zhu Wenjun melangkah, kuda mundur ke peta C2. Bukan pilihan terbaik, kuda C mundur ke peta E2 ini jauh lebih baik kawan. Zhu Wenjun lebih memilih kuda C2. Dan sekarang kuda bergerak lagi ke peta B6. Bergerak ke peta E5 sama-sama memberikan tekanan bagi pion C4 ini. Juga posisi kuda jauh lebih sentral kawan, merupakan pilihan yang bagus juga bagi hitam. Inilah rekomendasi dari Stockfish kuda E5 ini. Tapi Anishgiri memilih peta B6 untuk ancam pion ini. Dan dijawab dengan kuda E3. Memperkuat posisi pion juga mendekati posisi rajanya. Membackup pertahanan depan raja. Anishgiri melangkah kuda G5, ancam pion H3 dengan dukungan gajah tentunya. Kira-kira untuk mempertahankan pion H ini menurut kalian lebih baik seperti apa kawan? Apakah didorong untuk usir kuda ataupun membackupnya dengan raja? Kalau membackupnya dengan raja, pion H4 akan dimainkan, dikorbankan. Kalau diterima tentu saja hitam akan mempunyai diagonal yang terbuka bagi gajah gelapnya kawan. Tentu ini tidak akan mengenakkan bagi raja putih. Kalau pada posisi ini pion ini didorong, maka selanjutnya hitam akan melanjutkan dengan gajah tetap akan ke peta E5 kawan. Tetap saja diagonal ini terbuka bagi gajah untuk melakukan pergerakan. Zhu Wenjun memilih pion H4, usir kuda. Kuda tidak ditarik mundur, tetap melangkah ke depan melakukan skak. Dan raja bergeser ke F1 untuk menjaga pionnya dari ancaman kuda ini. Zhu Wenjun tidak memilih variasi ini, salah satu langkah terbaik juga selain raja tadi bergeser ke F1 karena setelah dipukul balik oleh gajah, di sini mungkin pion F4 bisa dimainkan oleh putih kawan, atau kalaupun kalian mengejar gajah, gajah ini siap mundur untuk memberikan tekanan di sini, mungkin di sini menteri akan ke peta D3. Tapi tetap saja kawan, dengan variasi ini pun hitam tetap diuntungkan, posisinya lebih baik daripada putih. Raja ke F1 pilihan Zhu Wenjun dan selanjutnya gajah ke E6 memberikan pressure di sini dan menteri D3. Hampir sama tadi idenya menjaga pion dengan menteri. Dan sekarang kawan meluncur lagi pion G5 tetap memberikan pressure sayap raja. Seperti yang saya bilang King's Indian Defense kalau kalian bermain harus memperhatikan pergerakan pion-pion sayap raja hitam ini kawan. Dibalas dengan pion C5, tidak meladeni pertukaran seperti ini akan memberikan kesempatan bagi menteri hitam keluar. Tapi ide atau langkah yang dimainkan oleh Zhu Wenjun ini malah memperburuk situasi kawan. Langkah ini langkah kesalahan. Langkah terbaik pada posisi ini adalah benteng ini naik ke peta E2. Itulah langkah terkuat. Memang terlihat saat ini belum terlihat apa fungsinya kawan, tapi jelasnya ini untuk mempertahankan baris kedua tentunya. Zhu Wenjun malah memainkan pion C5-nya menantang pertukaran menteri ini kawan, karena setelah diterima lajur D terbuka, Zhu Wenjun bertukar menteri agar tidak ada masalah pada diagonal gelap ini kawan ke depannya. Tapi selepas dipukul balik oleh benteng hitam dan coba lihat, dua benteng hitam mempunyai lajur-lajur yang terbuka siap menyusup di baris kedua pertahanan putih ke depannya kawan. Selanjutnya pion B pukul pion C5 ancam kuda. Kuda dibiarkan saja, silakan pukul kuda ini, saya rela.
Anies kiri, saya cukup memberikan ancaman skakmat saja, silakan pukul kuda saya. Tapi Juanjun tidak berani kawan. Tentu saja ancaman skakmat satu langkah. Di sini pion dipertahankan dengan kuda C mundur ke D1. Sekaligus untuk mempertahankan gajahnya memang cukup rasional. Tapi engine menyarankan kuda ini memblokadenya di peta E2. Tapi terlihat gajah ini juga bisa tewas kawan. Dengan variasi ini pun hitam akan tetap menang. Karena di langkah-langkah sebelumnya putih sudah banyak melakukan langkah-langkah yang tidak akurat. Kuda D1 membackup pion, membackup gajah, dan kuda ini tidak dipindah kawan. Anies kiri meluncurkan benteng satunya ke baris kedua lagi di peta A2. Di baris kedua ini sudah ada dua benteng hitam kawan. Dan pada posisi ini langkah terbaik adalah sikat kuda yang mengganggu ini kawan. Kuda ini sangat kuat di posisinya. Setelah dipukul balik, tentu saja raja ini bergeser ke peta G1. Paling tidak sudah tidak ada kuda yang mengganggu pion F2-nya kawan. Tapi Juanjun menerima pengorbanan kuda hitam di peta B6 ini. Pion C pukul kuda B6. Selanjutnya rudal jarak jauh diluncurkan oleh Anies kiri untuk melakukan pertukaran perwira gajah gelap. Dan jika di sini dipukul balik menggunakan kuda kawan, tentu ancamannya adalah ancaman skakmat. Kalau dipukul menggunakan beteng ya sama saja ancamannya nanti ancaman skakmat, atau kalau tidak putih akan kehilangan perwira kalau tidak mau pukul benteng ini kawan. Tetap saja putih dalam masalah besar. Juanjun lebih memilih untuk sikat kuda yang merepotkan ini kawan agar tidak ada backup lebih pada peta F2-nya. Setelah dipukul balik oleh gajah skak, di sini raja bergeser ke G1, selanjutnya gajah bergerak ke peta D4 menghindari ancaman kuda, tentunya mempreser kuda E3. Juanjun melanjutkan pion H pukul pion G5, Anies kiri mulai melangkah dengan raja keluar ke H7. Raja putih H2 dan gajah ini ditarik mundur ke G4. Menggoda kuda apakah berani sikat gajahnya. Juanjun berani sikat gajah dipukul balik oleh pion. Tetap raja tidak bisa naik ke petak-petak terang ini nanti ke depan kawan. Di sini benteng F1 menjaga pionnya dan raja naik ke petak G6. Mulai ingin mendapatkan pion putih ini. Raja putih G2, raja hitam ambil pion G5. Selanjutnya pion E5 dikorbankan kawan. Di sini tidak diterima. Benteng ini bergerak ke petak E2. Kalau kalian mau ambil pion ini tak ada masalah sebetulnya. Tapi Anies kiri lebih memilih bentengnya bergerak ke E2 dan benteng putih naik ke petak B3. Selanjutnya pion C5 memperkuat posisi gajah dan jika ada kesempatan pion ini siap didorong untuk segera promosi kawan untuk mendapatkan tempo sesegera mungkin. Benteng D3 mencegah pergerakan pion, kalau pion didorong gajah tewas. Di sini raja F5 lanjut Anies kiri mulai mendekati benteng nanti ke depan untuk usir benteng agar pionnya ini leluasa untuk didorong ke depan. Dan di sini benteng putih H1 meninggalkan pion F2-nya kawan, yang sekarang bisa saja diambil oleh gajah. Tapi langkah terbaik adalah memukulnya dengan benteng kawan. Ini adalah langkah terbaik. Kalaupun diambil oleh kuda masih bisa dipukul balik oleh benteng skak. Ini memaksa raja akan bergerak ke petak gelap dan nanti ada discover check semacam ini. Benteng yang di sini jatuh kawan. Tapi di sini Anies kiri tidak terburu-buru, dia bermain dengan raja E4 terlebih dahulu untuk usir benteng. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi putih adalah langsung sikat gajah ini. Tapi tidak dengan Juanjun. Dalam tekanan waktu kawan, Juanjun menggeser bentengnya ke petak B3. Selanjutnya baru Anies kiri pukul pion F2 skak dengan bentengnya. Dan di posisi ini Juanjun menyerah di langkah ke-39. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan variasi raja mundur ke G1, benteng hitam ini siap memberikan eksekusi skakmat di baris pertama. Kalau dipertahankan oleh benteng di sini ya diambil oleh raja terlebih dahulu, sudah tidak bisa menghindari ancaman skakmat seperti ini kawan. Kalau berlanjut dengan variasi seperti ini tadi setelah benteng ambil pion ini disikat balik oleh kuda, maka seperti variasi yang sebelumnya saya tunjukkan akan dipukul balik oleh benteng hitam skak, memaksa raja akan turun ke G1, kemudian benteng F3 open skak, raja mungkin ke H2 ataupun ke peta H terserah, maka benteng putih akan tewas dan hitam akan tetap menang kawan karena unggul gajah dan unggul pion di sini yang bisa segera promosi kawan. Sudah tidak bisa lagi menghentikan laju pion ini untuk promosi.
Sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan sampai skakmat. Oh, ternyata kalian ingin melanjutkan sampai skakmat, kawan. Ya, cukup satu langkah berikutnya adalah skakmat. Itulah kawan, pada posisi ini putih sudah sangat kolaps setelah benteng ambil pion F2 ini. Juan Jun menyerah. Dan ternyata kawan, sampai 4 hari babak penyisihan ini ternyata juara dunia wanita ini belum bisa bersaing dengan Grandmaster pria. Apakah itu Grandmaster muda ataupun pemain senior. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.